Kenapa aktivis HAM? Kenapa orang baik? Kenapa orang yang membela rakyat? Kenapa orang yang begitu kritis kepada pemerintah diculik, dihilangkan nyawanya, diteror, ditekan, sampai kepada percobaan pembunuhan, dan yang terbaru, disiram wajahnya pakai air keras? Kenapa? Oke, Andri Yunus, seorang aktivis HAM yang cukup kritis kepada pemerintah. Mungkin kita semua tidak banyak tahu tentang siapa sih Andri Yunus. Sosoknya tidak sevokal, tidak seberpengaruh seorang Ferry Irwandi, Panji Pragiwaksono, atau bahkan Deddy Corbuzier, yang kalau bikin video ratusan ribu sampai jutaan yang nonton, bisa menginfluence banyak orang. Sebegitu berpengaruhnya. Tapi siapa Andri Yunus? Seberbahaya apa orang ini? Sejahat apa orang ini? Sebesar apa kesalahannya sampai orang ini harus mengalami apa yang tidak ingin dialami banyak orang? Tiba-tiba di tempat terbuka, di kala malam, disiram pakai air keras. Koreksi kalau gua salah ya, malam atau siang hari. Tapi yang jelas di pinggir jalan gitu, di jalan raya, di tempat terbuka, tiba-tiba ada sosok pelaku berbonceng motor nyiram air keras. Sejauh ini sudah ditetapkan pelakunya ada 4. Dan siapakah 4 pelaku ini? Iya, oknum TNI. Bayangkan guys, oknum TNI. Kekuatan militer, satuan militer yang seharusnya menjaga, melindungi bangsa dan negaranya dari berbagai bentuk ancaman, luar maupun dalam. Satuan yang seharusnya berkorban nyawa untuk menjaga keutuhan bangsa dan negaranya. Tuh. Tapi yang terjadi, bagaimana bisa oknum TNI 4 orang menyiram air keras kepada aktivis HAM bernama Andri Yunus, orang yang dikenal banyak orang sebagai orang yang baik. Kenapa orang baik harus mengalami hal ini? Kenapa orang yang kritis kepada pemerintah harus mengalami hal ini? Gua nggak ingin bernarasi atau langsung kepada kesimpulan, langsung kepada tuduhan, dugaan bahwa pemerintah dibalik semua ini. Itu sebuah tuduhan yang serius. Sejauh ini kita masih belum tahu siapa aktor utamanya, siapa dalang dibalik semua ini. Karena menurut gue tidak mungkin 4 oknum TNI ini ngide gitu, inisiatif melakukan hal tersebut. Begitu rapihnya, begitu terorganisirnya, mengincar seorang Andri Yunus dan menyiram air keras. Menurut gue pribadi, satuan TNI bergerak, bertindak atas komando seseorang. Atasannya kah? Atau siapapun itu pasti ada yang mengkoordinir, pasti ada yang memerintahkan, menginstruksikan. Dan itu bukan orang sembarangan. Itu yang gue percaya, itu yang gue yakini. Pertanyaannya, siapa orang itu? Apa motifnya? Apakah ini personal? Atau apa? Sampai-sampai bisa memerintahkan 4 oknum TNI untuk melakukan hal sekejam itu. Kalau pelakunya ternyata adalah seorang preman,
bukan oknum aparat, menurut gue masih make sense ya. Maksudnya ada kemungkinan besar ini personal gitu. Ada dendam pribadi antara seseorang dengan Andri Yunus yang kita nggak tahu apa. Sehingga kemudian si pengecut ini, si orang jahat ini menyewa 4 preman untuk melakukan hal sekejam itu. Masuk akal. Tapi masalahnya adalah keempat pelaku ini bukan preman, bukan warga sipil, mereka oknum TNI. Seperti yang gue bilang, yang seharusnya menjaga kita, melindungi kita dari berbagai ancaman. Dan gue juga nggak ingin langsung berkesimpulan bahwa apakah ini ulah pemerintah? Masa sih pemerintah sekejam itu? Masa sih pemerintah se-anti kritik itu? Masa sih pemerintah melakukan hal sekejam itu kepada rakyatnya sendiri? Apakah itu mungkin? Lantas kalau ini bukan pemerintah, lalu siapa? Siapa orang yang sebenci itu, sedendam itu kepada Andri Yunus? Andri Yunus, aktivis HAM, orang baik yang membela rakyat, yang kritis kepada pemerintah, yang mana itu adalah hak kita sebagai bangsa, hak kita sebagai rakyat. Di titik ini kita bisa bersepakat, ini bukan hal yang remeh-temeh, ini bukan hal yang bisa dibenarkan. Kita bisa bersepakat ini adalah tindak kejahatan yang serius, ini pelanggaran HAM. Apalagi pelaku yang ternyata adalah oknum TNI. Wow, ini sangat serius. Bahkan sang presiden kita, Bapak Prabowo, sudah memberikan statement yang bold, yang tegas, yang keras, bahwa ini harus diusut tuntas. Pelakunya sampai ke dalangnya harus diusut tuntas untuk kemudian tidak terulang kembali. Tapi dari dulu selalu saja aktivis HAM mengalami hal serupa. Dari dulu orang-orang yang kritis, yang terlampau kritis kepada pemerintah, mengalami hal yang serupa. Entah diculik, dihilangkan nyawanya begitu saja, diteror, mengalami percobaan pembunuhan. Dan yang terbaru, Andri Yunus disiram mukanya pakai air keras. Tidak mungkin orang gabut tiba-tiba nyiram air keras sampai berkelompok 4 orang. Dan mohon maaf ya guys ya, seperti yang gue bilang tadi, kita bisa bersepakat bahwa kita mengutuk tindakan ini. Ini bukan hal yang ringan, ini sebuah kejahatan serius. Dan kita juga bisa bersepakat bahwa ini harus diusut tuntas. Bukan hanya sekedar menangkap dan menghukum secara adil, seadil-adilnya para pelaku. Tapi yang lebih penting adalah siapa dalangnya dan apa motifnya. Apakah ini hanya personal atau ada konspirasi? Ada motif tertentu yang wow, yang lebih besar. Dan di sini menurut gue, dan disinilah kita tidak sepakat ya. Menurut gue pribadi, bukan bermaksud meremehkan bagaimana Bapak Prabowo bertindak untuk mengusut ini semua. Bukan bermaksud menularkan pesimisme atau skeptis. Tapi boleh kalian sebutkan, boleh kalian tulis di kolom komentar kasus serupa, kasus pelanggaran HAM mana yang tuntas setuntas-tuntasnya. Pelakunya ditangkap, dalangnya juga ketahuan, motifnya juga jelas, tuntas dari akar sampai ke final bossnya, sampai ke aktor intelektualnya, kena semua. Kasus yang mana? Dan dalam hal ini, dalam kasus Andri Yunus, menurut gua paling mentok ya udah 4 pelaku tadi oknum TNI ditangkap, udah
begitu saja. Kita tidak pernah tahu siapa dalangnya, kita tidak pernah tahu apa motifnya, dan kita tidak pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi. Yang kita bisa tangkap adalah ini adalah pesan tegas bahwa seolah-olah rakyat tidak boleh sekritis itu melawan pemerintah. Hanya itu. Gue tidak bisa memahami, gue tidak bisa melihat ada motif lain ya. Apakah ini personal? Masa ia personal sampai menyewa, memerintahkan keempat oknum TNI gitu? Yang mana gue meyakini bahwa tidak mungkin anggota TNI bergerak bertindak sejauh itu begitu saja, inisiatif sendiri tanpa ada perintah dari bos, dari atasan, dari seseorang yang bukan sembarang orang, dari seseorang yang kuat. Tidak mungkin. Pelakunya sudah jelas 4 oknum TNI, bukan preman. Kalau pelakunya preman, oke lah, kita bisa menduga wah ini mah personal, ini mah ya dendam pribadi kah atau apalah. Tapi enggak, ini pelakunya 4 oknum TNI. Oknum TNI yang tidak mungkin bergerak berdasarkan inisiatif, gabut. Tidak, mereka pasti bergerak berdasarkan perintah atasan. Dan siapa atasan itu? Menurut gua nggak akan pernah sampai tuntas, nggak akan pernah sampai terungkap. Seperti kasus-kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi sebelumnya. Begitu saja. Hanya orang yang sangat gila yang mau memelihara anjing gila. Jadi artinya anjing gila hanya dipelihara oleh orang yang jauh lebih gila. Jadi orang segila apa, orang sejahat, sekejam apa di balik ini semua? Gue hanya berharap kejadian Andri Yunus atau apa yang menimpa seorang Andri Yunus adalah hal yang terakhir kali kita saksikan. Kasus terakhir yang dialami oleh rakyat Indonesia. Gua nggak mau ada narasi rakyat melawan pemerintah atau sebaliknya. Gua nggak mau ada pemerintah yang memburu rakyatnya hanya karena rakyat itu kritis. Gua nggak mau. Gue tidak ingin, bahkan gue tidak ingin berusaha percaya bahwa itu benar-benar terjadi. Jika itu benar terjadi, wow. Jadi siapa dalangnya, guys? Mafia? Atasannya dari oknum TNI itu? Dan apa motifnya? Kalaulah Andri Yunus adalah seorang bajingan, seorang penjahat, kelas kakap, penjahat perang dan sebagainya, lalu kemudian mengalami apa yang dialami belakangan, disiram air keras atau bahkan lebih parah, mungkin tidak akan seramai ini. Mungkin beberapa di antara kalian bisa saja setuju, ya udah mampus lu layak mengalami itu. Tapi ini enggak, men. Aktivis HAM, pembela rakyat, orang baik yang kritis kepada pemerintah, layakkah orang ini mengalami apa yang dialami belakangan ini? Dan sekali lagi, bagaimana pemerintah bertindak dalam hal ini? Bapak Prabowo Subianto, apakah kita bisa percaya kepada beliau? Apakah kita bisa menyerahkan semua ini kepada beliau untuk kemudian kasus ini benar-benar tuntas? Dan kita akan hormat, sehormat-hormatnya kita akan berterima kasih kepada Bapak Prabowo Subianto, Presiden kita tercinta, bahwa benar beliau ingin mengusut tuntas pelanggaran HAM, bahwa benar beliau sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia, bahwa benar beliau bukan presiden yang diktator, yang anti kritik. Bisakah kita percaya, guys?
We'll see. Oke lah, sekian ya keresahan gue kali ini terkait kasus Andri Yunus. Kasus yang sangat serius. Ini kasus yang sangat keji, sangat kejam. Mungkin kasus-kasus serupa sebelumnya ada yang lebih kejam. Dan sampai sekarang masih menyisakan tanda tanya besar yang tidak pernah tuntas. Ini bisa menimpa kita semua. Tapi kenapa ini tidak menimpa seseorang seperti Panji Pragiwaksono, Ferry Irwandi, yang jelas-jelas mereka juga kritis, mereka juga vokal, mereka bahkan punya power untuk menginfluence banyak orang, pengikut mereka banyak, video mereka banyak ditonton orang. Kenapa bukan mereka yang mengalami itu? Berarti memang ada semacam strategi, ada semacam perhitungan. Mereka memang mengincar Andri Yunus. Dan kenapa? Nggak ada yang tahu. Tapi kalau kasus ijazah palsu aja nggak beres-beres, nggak bisa tuntas, bagaimana kasus yang seserius ini? Kalian berharap apa? Oh iyalah, semoga bermanfaat. Hope you enjoy and see you in my next video. Sorry kali ini agak serius, karena memang ini kasus yang sangat serius. Sehat dan sukses selalu. Ngops lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.